Izinkan saya menyampaikan Sangweka Cita, perenungan yang sesuai atas mangkatnya His Holiness Sri Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi umat Katolik dunia. Dan semoga umat Katolik dunia segera mendapatkan pemimpin spiritual yang baru. Seorang pemimpin adalah keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan, dalam peri kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, petugasan sistem jangan kutek-kutek ya. Ya, begini saja. Ya, jangan diubah-ubah. Mundilan menjadi yang pertama dalam merayakan Trisuci Waisak. Kalau saudara-saudara kami umat Katolik mempunyai Trihari Suci, umat Buddha mempunyai menyebutkan Trisuci hari Waisak. Harinya satu, peristiwa sucinya 3. Sedangkan saudara-saudara kami Katolik 3 hari. Para pimpinan, saudara-saudara kami, pimpinan umat beragama, semuanya yang saya tidak mengenali satu persatu. Umat Buddha yang memenuhi ruangan ini, tidak hanya Mundilan, tetapi Magelang, Paraan, Jogja, Semarang, dan mungkin lebih jauh lagi. Ibu, Bapak, dan Saudara, tentu saya tidak perlu mengulang kembali Trisuci yang jatuh pada tahun ini tanggal 12 Mei pada saat purnama di bulan Waisaka. Bulan Waisaka selalu jatuh pada bulan Mei atau awal Juni. Pada tahun ini sekali lagi purnama di bulan Waisaka atau bulan Waisak jatuh pada tanggal 12 Mei. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati saat kelahiran Pangeran Siddhartha sebagai putra raja, putra mahkota, sebagai bodhisattva juga. Kemudian Pangeran Siddhartha sebagai pertapa Siddhartha mencapai pencerahan, mencapai kebudaan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan pada usia yang cukup lanjut, pada usia 80, setelah mengajarkan Dhamma selama 45 tahun, beliau mangkat sempurna yang sering disebut dengan parinibbana. 3 peristiwa agung itu, kelahiran, pencerahan, dan mangkat, terjadi pada bulan purnama di bulan Waisaka. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada suatu saat Pangeran Siddhartha yang digadang-gadang oleh sang ayah kelak melanjutkan tahta menjadi raja di Kapilawastu, bercengkerama, berjalan-jalan, ingin keluar dari istana yang sebelumnya dilarang oleh sang ayah. Pada saat itulah sang pangeran melihat
kenyataan yang sebenarnya tentang kehidupan yang tidak pernah dilihat di dalam istana selama kurang lebih 29 tahun. Untuk pertama kali Pangeran Siddhartha melihat orang tua renta yang sulit berjalan. Untuk pertama kali juga Pangeran melihat orang sakit kusta yang anggota tubuhnya tidak utuh lagi. Kemudian orang meninggal dunia yang siap, yang digotong, siap untuk dikremasi. Semuanya itu mengguncangkan pikiran Pangeran Siddhartha. Kehidupan yang real itu amat berbeda dengan kehidupan di dalam istana. Dan peristiwa yang mengejutkan yang terakhir, di samping melihat orang tua, orang sakit, dan jenazah yang akan dikremasi, Pangeran melihat pertapa yang berpakaian sederhana dengan wajah yang tenang. Pangeran bertanya kepada kusirnya, kepada kalau sekarang mungkin ajudannya, Cana, apakah semua orang mengalami seperti itu termasuk saya? Benar, tuanku. Semua orang mengalami usia tua, sakit, kematian. Termasuk yang di dalam istana. Iya, termasuk yang di dalam istana. Yang belum pernah beliau lihat peristiwa itu sebelumnya. Sang ayah menyembunyikan peristiwa yang real karena khawatir anaknya akan meninggalkan istana sesuai dengan yang diramalkan oleh Pertapa Asita. Kalau anakmu melihat penderitaan, anakmu akan meninggalkan istana. Tidak menjadi raja besar. Karena itu sang ayah protek. Jangan sampai anaknya melihat penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara. Orang tua, orang sakit, dan orang mati serta pertapa itu mengguncang pemikiran Siddhartha yang putra mahkota. Pada saat itu Siddhartha belum mencapai pencerahan putra mahkota, tetapi wisdom, wawasan yang bijak sudah muncul. Beliau berpikir, kalau begitu tidak seberapa artinya kenikmatan, kesenangan, bahkan kemuliaan di dalam istana. Karena penderitaan, usia tua, sakit, kematian, dan bermacam-macam fakta kehidupan yang dia lihat di luar istana terjadi pada semua orang. Kalau seseorang, kalau Siddhartha tidak mempunyai wawasan bijak, mungkin Siddhartha akan berpikir, ya, kalau semua orang mengalami usia tua, sakit, kematian, dan lain-lain, ya udahlah. Saya menikmati kesenangan dan kenyamanan di istana sampai akhir. Kalau tidak ada wisdom, tidak ada wawasan bijak pada pribadi Pangeran Siddhartha, meskipun beliau belum mencapai pencerahan sempurna. Pangeran Siddhartha melihat bahwa kenikmatan, kesenangan, kemuliaan duniawi itu hanya sampai di situ. Tidak bisa menjawab
apalagi mengakhiri penderitaan. Padahal mereka-mereka yang melihat penderitaan sama dengan Pangeran Siddhartha sebelum Siddhartha banyak sekali. Tetapi tidak ada yang punya gregah, kalau bahasa Jawa, untuk berpikir lebih mendalam. Apakah harus manusia itu menderita? Apakah harus? Apakah tidak ada jalan untuk melepaskan penderitaan itu? Ataukah hanya materi, hanya kekayaan, hanya kedudukan, itu saja? Dan itu ya hanya sampai di situ, tidak lebih. Dalam bahasa yang gampang, tidak tanggung-tanggung, Siddhartha meninggalkan istana. Padahal beliau adalah putra mahkota. Bukan disingkirkan dari istana, bahkan digadang-gadang menjadi raja. Waktu malam dengan naik kuda Kantaka dengan ajudannya Cana, Siddhartha meninggalkan istana. Untuk mencari jawaban mengapa penderitaan terjadi. Siddhartha mengalami atau struggling 6 tahun dengan kehidupan yang sederhana, jauh berbeda dengan kehidupan di istana. Jauh berbeda dengan kehidupan orang biasa. Hidup sangat sederhana, pakaian sederhana, makan dari yang diberikan oleh masyarakat. Berguru, kemudian tidak menemukan jawaban, bertapa sendiri. Orang melihat, oh dia menyiksa diri bertahun-tahun. Tetapi struggling, perjuangan 6 tahun itu tidak sia-sia. Bukan waktu yang singkat. Pandemi COVID hanya 2 tahun. 6 tahun Siddhartha sengsara. Jauh dari istana yang sebelumnya kehidupan sangat gemerlap. Dan struggling 6 tahun itu membuahkan hasil. Siddhartha menyadari penyiksaan diri tidak ada gunanya. Tetapi kemewahan di istana juga tidak berguna. Siddhartha bermeditasi, meditasi kesadaran, yang kemudian dikenal dengan beliau memilih jalan tengah, Majjhima Patipada, the middle path, dan beliau mencapai pencerahan. Ibu, bapak, dan saudara, pencerahan yang beliau capai itu tidak untuk beliau sendiri, tetapi kemudian beliau mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Itu adalah proof, bukti dari Maha Karuna, kasih sayang yang luar biasa untuk mengajarkan jalan supaya yang lain juga bebas dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, ada pepatah yang sederhana, sangat sederhana, mudah diingat. Kalau saudara ingin menyeberang jalan yang lalu lintasnya itu ramai sekali, tidak mudah. Harus berhati-hati mengambil selah, ya. Kalau tidak ada yang membantu. Lalu ada orang lain yang juga ingin ikut nyabrang di jalan yang lalu lintasnya padat itu. Saudara membantu dengan senang hati, tanpa pamrih, dengan ketulusan, dengan cinta kasih. Tidak bertanya dia agamanya apa, keturunan apa, kaya atau miskin. Dia bantu orang yang
yang akan menyeberang itu untuk menyeberang. Kalau saudara membantu orang lain untuk menyeberang, maka sudah tentu saudara sendiri menyeberang. Kalau saudara ingin membantu, kalau saudara membantu orang lain untuk menyeberang, maka otomatis saudara sendiri menyeberang. Guru Agung kita ingin mencari jawaban mengapa penderitaan ini terjadi, mengapa harus terjadi. Beliau mencari juga untuk membantu yang lain. Tapi karena beliau ingin membantu yang lain, beliau sendiri mendapatkan. Kalau saudara ingin menyeberangkan orang lain, sudah otomatis saudara juga ikut menyeberang. Orang lain ikut menyeberang, orang lain menyeberang, saudara juga ikut menyeberang. Lalu Bante, apa yang membuat hidup ini menderita? Secara garis besar, Guru Agung kita menjelaskan, Guru Agung Buddha Gautama, setelah beliau mencapai pencerahan, beliau melihat dengan jelas, dengan terang sekali, dengan pasti, kelengketan itulah sebab penderitaan. Lengket, upadana, melekat. Itulah sebab penderitaan yang paling kasar. Mengapa Bante bisa melekat? Karena tanha, nafsu keinginan yang luar biasa. Yang diulang-ulang maka akan terjadi kelengketan. Tidak hanya hawa nafsu, tidak hanya kesenangan, tidak hanya keserakahan yang menimbulkan kenikmatan yang membuat lengket. Kebencian juga menimbulkan kelengketan. Orang yang sudah membenci itu, ibu bapak dan saudara, sulit dinetralisir karena sudah melengket pada kebencian. Itulah sebab penderitaan. Tidak ada sebab yang lain. Penderitaan bukan hukuman, bukan kutukan karena kita lengket. Yang dilengketi itu, dilekati itu padahal tidak kekal. Anda melengketi sesuatu yang tidak kekal. Itulah sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara. Oh iya Bante, saya mengerti sekarang. Kalau begitu saya tidak ingin melengket lagi, tidak ingin melekat lagi. Supaya saya tidak menderita. Tidak semudah itu ibu bapak dan saudara. Lengket itu tidak gampang ditarik. Meskipun mendengarkan ceramah, khotbah, meskipun diancam. Nek wis seneng kuwi sulit. Sulit untuk uwal. Ya. Kalau sudah benci sekali, sulit untuk tidak usahlah menjadi menyenangi. Netral saja. Jangan membenci lagi. Aduh sulit. Kelengketan, ketagihan hawa nafsu, kebencian yang berkobar-kobar. Orang mengatakan itu riti Bante. Apa itu riti? Mari nek wis mati. Saya pernah menulis, mbok jangan riti, riki saja. Mari saiki. Mari sekarang. Sembuh sekarang. Jangan sembuh
kalau sudah mati. Harus ada latihan, harus ada perjuangan sungguh-sungguh. Anda tidak bisa menyandarkan hidup Anda, hidup kita ini kepada siapapun. Karena penderitaan itu kita yang membuat sendiri. Kita harus mengatasi. Bukan hanya mendengar ceramah-ceramah kemudian selesai. Beberapa hari yang lalu saya membaca research dunia. Pew, PEW. Di antara bangsa-bangsa di dunia ini, 93% masyarakat Indonesia sangat menghargai agama, menjunjung tinggi agama. 93%. Tapi korupsinya juara. Ada negara lain, saya tidak perlu menyebutkan namanya, nanti saya mempromosikan negara itu. Dalam riset itu dikatakan menghargai agama hanya 10%. Tetapi negara itu seperti bebas dari korupsi. Ya memang ajaran-ajaran yang baik, yang logis, orean-orean yang penuh dengan wacana-wacana bijak, tidak bisa menarik kelengketan, itu tidak bisa. Kalau tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Karena lengket itu sudah berapa lama? Kalau baru sebentar ya belum lengket. Namanya lengket itu sudah bergerak. Ini harus disekrap. Latihan yang pertama adalah stop kejahatan. Semua perilaku-perilaku yang jahat, kalau bisa juga yang buruk, berhentilah. Karena keburukan dan kejahatan itu menambah penderitaan. Meskipun memberikan kenikmatan yang spontan, dan kadang-kadang kenikmatan yang spektakuler. Tetapi itu keburukan, itu kejahatan, merugikan lingkungan, merugikan makhluk lain. Berhenti berbuat jahat. Bukankah ini ajaran universal? Nggak usah diberi embel-embel. Ini anjuran Buddha Gautama, nggak usah. Itu embel-embel itu bisa dipotong. Jangan berbuat jahat. Karena kejahatan itu merugikan. Merugikan orang lain, membuat yang melakukan kejahatan itu menderita. Ini anjuran untuk semua orang. Tidak hanya untuk umat Buddha saja. Karena kejahatan itu menghancurkan orang lain dan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi mengendalikan diri tidak cukup, karena sumber dari semua perbuatan itu dari pikiran kita. Kalau pikirannya tidak dibereskan, ia tidak berbuat jahat karena wedi. Tidak berbuat jahat karena takut. Kalau ada kesempatan ya diulang kembali. Hati-hati loh, hati-hati nanti kena perkara loh. Nanti KPK loh. Alah itu nek apes. Nek ora apes ya ora kena. Begitulah. Dan yang apes itu tidak banyak toh. Yang mujur lebih banyak. Mujur berbuat buruk. Oleh karena itu bersihkan pikiran kita ini dengan ada latihan meditasi. Iya, dengan meditasi sumber-sumber yang membuat perilaku buruk
bicara buruk, berbuat buruk itu mengurang. Tetapi selama akarnya masih ada ya nanti tukul kembali. Kalau pohon itu dipotong meskipun agak lama nanti bisa bersemi kembali. Kalau akarnya sudah dicabut, habis sudah. Nah, menyabut itu adalah dengan meditasi lanjutan. Kalau Anda mau mencabut akarnya. Kalau Anda tidak ingin mencabut akarnya, sudahlah begini ya sudah. Ya tidak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan terpancing, dia akan muncul kembali. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan, panya. Hasil dari latihan, bukan hasil dari wawasan, bukan hasil dari belajar, bukan hasil dari mendengar. Dalam ajaran Guru Agung Buddha Gotama, panya atau kebijaksanaan itu muncul dari mendengar ceramah, khotbah, YouTube, dan lain-lain diskusi. Dan muncul dari berpikir. Pangeran Siddhartha itu menggunakan nalarnya. Meskipun beliau belum mencapai pencerahan. Apa hanya begini toh hidup ini? Tidak ada way out-nya. Tetapi wisdom, kearifan dari belajar, dari mendengar, dari berpikir itu tidak mampu membersihkan akar kotoran batin, mentally defilement. Itu akan bersih kalau kesadaran kita kuat. Nah, meditasi kesadaran itulah lanjutan dari meditasi biasa. Kalau Anda ingin mencabut akar dari penderitaan itu. Dan tidak akan tumbuh kembali. Loh Bante, kalau begitu orang yang sudah tercabut akar penderitaan, akar mentally defilement, kotoran batin, apa ya masih punya keinginan? Apa ya masih seperti kita ini? Melakukan sesuatu ya masih. Tetapi keinginan-keinginan mereka yang sudah mulai ingin membersihkan kotoran batin, mencabut akar penderitaan itu, keinginannya itu terukur. Tidak menjadi tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu yang berbahaya, Ibu Bapak dan Saudara. Tapi keinginan yang terukur, diukur dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Dengan kalimat yang lain, diukur dengan sampajanya. Keinginanku ini baik atau buruk. Keinginanku ini sesuai dengan kemampuanku atau ngoyoworo. Baik sih baik, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan. Keinginanku ini saya pegang konsisten atau tidak karu-karuan. Kalau Anda bisa menakar keinginan Anda itu dengan wajar, maka keinginan itu tidak menjadi nafsu keinginan. Tidak akan menjadi sebab penderitaan. Apakah Buddha Gotama setelah mencapai pencerahan sempurna diam saja? Tidak. 45 tahun beliau berkeliling jalan kaki. Tidak ada kendaraan yang digunakan. Tidak seperti biku-biku sekarang naik pesawat, naik kereta api, jalan kaki. Tapi beliau mungkin bisa terbang. Terbang dengan tanpa pesawat. 45 tahun guru agung kita berkarya dalam tanda petik. Melakukan kebaikan, mempunyai keinginan terukur. Mempunyai tujuan. Bukan lagi tanha, tetapi sering disebut dhammacanda. Keinginan yang terukur, yang alami. Itu bukan penyebab penderitaan. Tapi kalau keinginan yang tidak karu-karuan, luber-luber, itu menjadi sebab penderitaan.
Oleh karena itu perlu meditasi ketenangan, perlu meditasi kesadaran untuk mendeteksi, ngawasi pikirannya sendiri. Mengapa Ibu, Bapak, dan Saudara? Karena kalau orang berhasil, kan bagus Bante berhasil, ya bagus. Berhasil dalam bidang yang baik, bukan smuggling, bukan penyelundupan, bukan pemalsuan, bukan kejahatan. Sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan usaha yang baik, yang sesuai dengan aturan, tidak memalsu. Apakah itu tidak baik, Bante? Iya, tetapi hati-hati. Keberhasilan itu memancing keserakahan. Karena berhasil, fasilitasnya banyak, kemudian mungkin punya kekuasaan yang luas, kemudian semua orang memberikan apresiasi, nah timbullah, bertambahlah keinginan yang halus. Kalau dia tidak punya meditasi, tidak punya kesadaran, itu bisa disusupi keserakahan. Melek gendong lali. Ingin maju, lah lali. Lali bahwa itu keserakahan yang kemudian bisa merugikan orang lain. Jadi boleh Bante, mau maju, mau makmur, mau kaya boleh, tetapi punyailah awareness, kesadaran. Karena kesadaran dan wawasan bijak itu rem. Supaya keberhasilan itu tidak gendong lali. Ya Bante dulu ya rame enggawe. Wah, bagus sekali. Usahanya maju. Sepi eng pamrih. Lama-lama setelah berhasil, rame eng gawe, rame eng pamrih, eng tembe mburine. Ya karena tidak ada yang ngawasi. Orang lain mengingatkan mungkin dimarah mungkin. Siapa yang menghalang-halangi bisa disingkirkan. Karena merasa berhasil. Tetapi kalau dirinya sendiri punya kesadaran, dia bisa melihat, oh, ini sudah mau kelewat. Dia kemudian dia. Itulah perlunya kita punya pengawas. Pengawasnya ya kita sendiri. Itu disebut dengan sati, kesadaran, sampajanya, wawasan yang bijak. Kebijaksanaan atau wawasan yang bijak tidak efektif. Meskipun kita mendengar, belajar, berdiskusi tanpa adanya kesadaran. Kesadaran itu seperti motor penggerak yang membawa wawasan itu efektif. Berguna untuk memberikan pertimbangan pada semua keputusan kita. Jangan sampai keputusan kita, rencana kita, perilaku kita menjadi sumber penderitaan. Kita sendiri yang mengawasi, kita sendiri yang mencegah dengan sati sampajanya, kesadaran dan wawasan yang bijak. Itulah legasi, warisan, tinggalan Guru Agung Buddha Gautama. Itulah Dhamma, inti dari Dhamma. Itulah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi Bante, kalau orang mengerti Dhamma, kemudian praktek Dhamma, mempunyai kesadaran, dia ya tetap jadi tua, dia ya tetap sakit, dia ya tetap meninggal. Ya, tetapi tua, sakit, dan mati itu tidak membuat menderita. Menderita mental. Menderita fisik, ya, tapi tidak menderita mental. Guru Agung kita membebaskan penderitaan mental. Jadi tidak penderitaan fisik Bante, sebetulnya dua-duanya. Setelah seseorang meninggal bebas dari penderitaan,
tidak lahir kembali. Dia bebas dari penderitaan fisik dalam tanda petik. Tidak mengalami usia tua lagi, tidak mengalami sakit lagi, dan tidak mengalami kematian untuk yang kesekian kali. Tetapi tujuan pertama guru agung kita membebaskan kita dari penderitaan mental. Karena kita sudah terlanjur hidup sekarang. Kita mengalami ketuaan, kita mengalami kulit-kulit yang keriput, kita mengalami sakit yang silih berganti. Ya, lihat itu dengan kesadaran. Itu adalah proses yang wajar. Jangan disesali, jangan dicegah. Maka proses itu tidak membuat penderitaan mental. Akhirnya kematian terjadi, benar. Tetapi itu pun proses yang wajar. Semua orang mengalami. Jangan menjadi penderitaan mental. Membebaskan. Guru Agung menunjukkan jalan untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan mental. Dan kalau penderitaan mental ini selesai karena akarnya sudah tercabut, dia akan meninggal dan tidak lahir kembali. Sekaligus dia bebas dari penderitaan fisik. Karena dia tidak mengalami tua lagi, sakit lagi, dan kematian lagi. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat merayakan Trisuci Waisakha Puja tahun 2569. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadhu, sadhu.